Nikre guys. Well. Oh itu tuh ya Universitas Negeri Malang depan. Kamu di diri foto rai. Oke, Balai Kota Malang. Warbu. Balai Kota Malang guys. Oke. Stop. Splendid. Oh iya, tentara ya. Splendid. Tubuh. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini
Sok ngapain wah. Udah nyampe belum, Fritz? Oh. Nyari dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rau Ken kabari, apa kabar dulu baraya warga negara Indonesia.
Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan rezeki kita lancar pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari cinta, ya mudah-mudahan dapat cinta. Bagi yang kemarin yang sedang mencari pekerjaan, ya mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak pemirsa, yang bisa membangun bangsa dan negara kita. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita dan juga doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, sujud kita, doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Waduh, selamat pagi di Kota Malang le. Waduh, di taman cantik-cantikku Kota Malang le ya, Jan Pieter Sungkun Plan. Waduh, atau dikenal dengan Taman Tugu Alun-Alun Kota Malang le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, saudara pasti bertanya, kenapa Mamang ada di sini? Saudara yang mengikuti edisi perjalanan kali ini, ya, insya Allah saudara akan menemukan jawabannya pemirsa. Bagi yang baru datang di episode ke-14 ini, Mamang sarankan cobalah tontonlah episode-episode sebelumnya pemirsa. Waduh, Mamang sudah cantumkan di link deskripsi, ya minimal dari episode 1 pemirsa, supaya kronologis pemirsa. Waduh, kira-kira apa perjalanannya, ya bagaimana perasaannya dan apa aja ceritanya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya episode ke-14 ini Mamang sudah ada di Jan Pieter Sungkun Plan atau dikenal dengan Taman Tugu Alun-Alun Kota Malang, dekat dengan Balai Kota Malang, dekat dengan Stasiun Malang, dan ini adalah titik sentralnya pemirsa Kota Malang. Waduh. Dan taman ini mirip-mirip taman surga pemirsa. Waduh, cantik-cantikku. Apalagi di pagi hari pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berada di sini tepatnya sekarang tanggal 30 Mei 2025. Hari kenaikan Yesus Kristus atau hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya notabene hari libur pemirsa ya, merahnya double-double bulan Mei lagi. Waduh, dan Mamang berada di taman ini sekarang episode ke-14, tepatnya pukul 6.45 waktu Indonesia Barat pemirsa. Waduh, menjelang pukul 7 pagi. Waduh, ini suasananya rasanya berasa bukan di Jawa pemirsa, bukan di Indonesia, tapi berasa di luar negeri pemirsa, atau mungkin di Kayangan. Apalagi taman-tamannya benar-benar indah sekali pemirsa. Waduh, apakah bayar ke sini? Oh enggak ya, gratis pemirsa. Saudara tinggal pergi aja ya ke kota cantik-cantikku Malang di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Kota Malang ini 800 km dari kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin pemirsa. Provinsi Jawa Barat. Ketika video ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi. Ya, alias Haji Udin kalau di YouTube-nya ya. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Mamang berangkat ya dari kota Tasikmalaya dengan 2 moda kereta api. Waduh, seharusnya 1 ya, tetapi Mamang perjalanannya agak lain le. Oleh karena itu yang baru datang tontonlah episode sebelumnya le. Oke pemirsa yang berbahagia, selama 800 km semalaman ya, sampailah ke Provinsi Jawa Timur, tepatnya ke Kota Malang. Dan sekarang berada di Taman Tugu Alun-Alun Kota Malang, atau dahulu dikenal dengan nama Jan Pieter Sungkun Plan atau Zivikon Plan. Waduh,
Oke pemirsa yang berbahagia, Kota Malang ini juga tempat tinggalnya Prabu Kertanegara pemirsa. Waduh, salah satu raja Nusantara di Kerajaan Singosari ya, yang dikenal dengan Sang Macan Asia pemirsa. Waduh, atau dikenal dengan singanya Asia. Kenapa tuh dikenal dengan singa Asia ya, atau macan Asia? Memang sudah bahas ya di episode keempat pemirsa tentang Prabu Kertanegara pemirsa. Kalau berbicara tentang Prabu Kertanegara ya, Prabu Kertanegara ini tinggalnya ibu kotanya di Singosari pemirsa, tepatnya di Kota Malang ini. Jadi memang berasa tinggal di rumah Kertanegara pemirsa. Waduh, kalau berbicara tentang rumah Kertanegara ya, berasa di rumah Bapak Prabowo pemirsa. Waduh, apa hubungannya Bapak Prabowo dengan Kertanegara? Jadi kebiasaan bangsa Indonesia menyebut keluarga presiden atau pemimpin bangsa Indonesia dengan nama tempat tinggal pemirsa. Waduh, seperti keluarga Cendana untuk Pak Harto atau Pak Soeharto pemirsa. Karena Pak Soeharto tinggal di Jalan Cendana, Jakarta. Waduh. Begitu juga dengan Pak SBY, dikenal dengan keluarga Cikeas pemirsa, karena tinggal di Cikeas, Bogor pemirsa. Waduh. Dan sekarang sang Presiden Macan Asia Bapak Prabowo tinggal di Jalan Kertanegara nomor 4, dikenal dengan keluarga Kertanegara pemirsa. Waduh. Dan kebetulan sekali ya, dalam sejarahnya Prabu Kertanegara ini adalah sang macan Asia, sang singa Asia yang ditakuti, bahkan ditakuti oleh kerajaan Tartar pemirsa, kerajaan Mongol yang menguasai sepertiga dunia pemirsa. Waduh, bila Eropa, Asia dan negara-negara lain takut ciut, waduh ya, Prabu Kertanegara waduh berani pemirsa, bahkan berani memotong kuping utusan Mongol pemirsa dan tak mau tunduk. Jadi itulah yang sang macan Asia. Waduh, ya mudah-mudahan Bapak Presiden kita Bapak Prabowo menjadi negeri kita negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, terbebas dari hama-hama pemirsa. Dan mudah-mudahan bisa mendamaikan bangsa kita, juga mendamaikan dunia, bisa mensejahterakan bangsa kita, bahkan mententramkan dunia ya, seperti macan Asia pemirsa, yang insya Allah akan menggaungkan ke dunia bahwa bangsa kita bangsa yang bisa mendamaikan dunia pemirsa. Amin. Ya, sesuai dengan amanat para pahlawan zaman dulu, bahwa pahlawan zaman dulu itu membangun bangsa dan negara kita bukan untuk bangsa kita saja, tetapi tujuannya untuk perdamaian pemirsa, untuk mendamaikan dunia. Oke pemirsa yang berbahagia, memang yakin ya dengan kepemimpinan Presiden kita ya, sang macan Asia akan membawa negeri kita menjadi negeri macan Asia. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi pukul 7 waktu Indonesia Barat, memang sedang berada di Taman Jan Pieterszoon Flen pemirsa. Dengan suasana pagi yang asri, tenang, sejuk, bebas polusi, bebas sampah, ya insya Allah bebas hama-hama pemirsa. Waduh. Dengan kicauan burung-burung yang ya berasa, kalau menurut Mamang ini berasa di luar Indonesia pemirsa. Waduh, padahal ini di Indonesia. Kalau Mamang sendiri berasa di Amsterdam pemirsa. Padahal Mamang belum pernah ke Amsterdam pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah Kota Malang yang dikenal dengan kota kembang, kota bunga pemirsa, ya mirip dengan Bandung. Oleh karena itu kalau Bandung dikenal dengan Paris Van Java, ya Parisnya kota Jawa, sedangkan Malang dikenal dengan Switzerland Van Java, Swissnya Jawa pemirsa. Dan kalau kita berada di alun-alun ini, kita akan melihat banyak sekali pegunungan di sekelilingnya, seperti membentengi kota ini pemirsa. Waduh,
Di timur ada Bromo, ada Semeru, lalu di utara ada Arjuna Welirang, Anjas Moro, di selatan ada Gunung Kawi pemirsa. Waduh ya, dan juga Gunung Kelut pemirsa. Jadi Malang ini terkungkung gunung pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Malang suasananya sangat sejuk sekali pemirsa. Apalagi kalau pagi hari, dinginnya minta ampun pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, tadinya Mamang akan tinggal di taman ini ya, mungkin seharian. Waduh. Namun ya Mamang harus segera berangkat pemirsa. Kemana tuh Mang? Waduh, Mamang harus segera berangkat ke salah satu gunung legendaris pemirsa, yaitu Gunung Bromo, dengan jalan yang agak lain pemirsa. Waduh, dengan ongkos 12.500. Waduh, dengan ongkos 12.500 ya, kali 3, 36.000, Mamang sudah sampai ke Gunung Bromo pemirsa. Kok bisa Mang? Wah, bisa. Saudara penasaran ya, ikuti perjalanan Mamang pemirsa. Sebenarnya banyak cara untuk pergi ke Gunung Bromo pemirsa, dari kota Malang ini ya. Salah satunya dengan menyewa jeep pemirsa. Dari kota Malang, tapi harganya agak mehong kalau bertiga pemirsa. Jadi sewa jeep, satu jeep ini ya, pulang pergi di aplikasi 1,5 juta pemirsa. Waduh, 1,5 juta rupiah pemirsa. Waduh. Ya kalau misalkan ada rombongan 8 orang atau 7 orang ya, tidak amsyong mungkin ya udunan 200 ribuan lah cukup pemirsa. Berangkat dari Malang ya, pergi ke Bromo, putar atau mungkin ngecamp ya, lalu pulang lagi ke kota Malang dijemput. Ada lagi dengan cara yang lain pemirsa. Salah satunya dengan harga 12.500 rupiah, yaitu naik Damri pemirsa. Waduh. Salah satu moda angkutan milik BUMN, yaitu Damri pemirsa ya, Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia. Kalau berbicara tentang Damri, saudara pasti teringat dengan bis Damri pemirsa. Dan itu akan Mamang lakukan ya, naik Damri pemirsa ke Gunung Bromo dengan harga 12.500 pemirsa. Waduh. Nah, untuk pergi ke Gunung Bromo itu ya dengan naik Damri, tidak langsung naik pemirsa, harus dipesan jauh-jauh hari karena dibatasi 12 orang pemirsa. Waduh. Dan 1 hari keberangkatan, pulang dan pergi pemirsa. Keberangkatannya pulang dan pergi pemirsa. Oleh karena itu Mamang pesan Damri ini jauh-jauh hari pemirsa. Kalau nggak salah 3 minggu sebelum keberangkatan. Waduh. Dan ketika pesan pun ya, waduh, ternyata selama 1 bulan ke depan atau mungkin 2 bulan ke depan penuh pemirsa. Waduh. Dan alhamdulillah ada 1 hari yang kosong, yaitu pada tanggal 30 Mei pemirsa 2025. Ya, alhamdulillah ada kosong 3 bangku ya untuk Mamang, Rey dan Mami pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Mamang pun pesan Damri dengan aplikasi di Damri. Ya, aplikasi Damri pemirsa. Ya, saudara tinggal download aja aplikasi Damri pemirsa. Pesan ya. Harganya cuma 12.500. Nah, menurut informasi ya, ketika Mamang sampai di Malang bisa dijemput oleh Damri pemirsa. Namun karena Mamang khawatir ya, takut ditinggal oleh Damri, oleh karena itu Mamang pun pergi ke PO Damri pemirsa. Ke pangkalan Damri Malang ya, untuk naik bis. Ya, bisnya lumayan ya, cukup untuk pergi ke kawah Gunung Bromo pemirsa. Nah, jarak antara Malang, antara San Peter Sungkun Plain atau Balai Kota Malang ini ke Damri itu jaraknya kurang lebih sekitar 2 kilometeran pemirsa. Ya, kalau jalan kaki sih bisa pemirsa, tetapi kalau jalan kaki ya
nanti kan mau mendaki ke gunung, nanti kan bisa amsyong pemirsa. Sudah capek duluan. Waduh. Oleh karena itu Mamang pun memesan salah satu taksi online yaitu Maxim pemirsa untuk pergi ke Pangkalan Damri. Atau saudara bisa menyewa bentor, di sini bentor banyak sekali pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun naik Maxim ya ke Pangkalan Damri. Ya harganya cuman Rp12.000 juga pemirsa. Waduh. Karena jaraknya dekat ya, cuman 2 kilometeran pemirsa. Dari Tugu Alun-Alun Kota Malang ke Damri pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kebetulan Damri yang akan pergi ke Gunung Bromo ini berangkat pukul 8 waktu Indonesia Barat dari Pangkalan Damri pemirsa. Pangkalan Damri di Kota Malang pemirsa. Waduh. Oleh karena itu daripada takut ketinggalan ya atau mungkin takut nggak jadi pergi ke sana ya ke Gunung Bromo, akhirnya Mamang pun menyamperi ya markas Damri pemirsa di Kota Malang. Ya jaraknya cuma 2 kilometeran pemirsa kalau di Google Map ya. Sebenarnya bisa kalau jalan kaki 2 kilometeran pemirsa. Mamang aja kan sudah pernah menempuh 5 kilometer ya jalan kaki. Waduh, bertiga. Apalagi ini 2 kilometer. Tapi berhubung Mamang nanti akan pergi ke gunung juga dan mungkin banyak jalan kakinya juga, banyak mendakinya juga, ya untuk menghemat energi tubuh Mamang, akhirnya jangan capek dulu pemirsa. Ya lebih baik yang 2 km ini kita naik Maxim saja pemirsa. Aplikasi online yang selalu menemani Mamang ke berbagai kota pemirsa. Ya Maxim kan salah satu aplikasi taksi online, baik ojek maupun taksi care ya. Mobil atau taksi ojek ya dengan harga yang agak miring pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, pukul 7 waktu Indonesia Barat Mamang pun pergi ke Pangkalan Damri dengan Maxim ya. Akhirnya Mamang pun naik kendaraan Maxim keliling-keliling Kota Malang menuju Pangkalan Damri. Ya meskipun jaraknya 2 km, tetapi view-nya waduh setengah keliling-keliling pemirsa. Ini yang Mamang sukai, melewati banyak bangunan ikonik, taman kota, waduh kehidupan hiruk pikuk kota ya, dan juga suasana Kota Malang pemirsa. Salah satu tempat yang Mamang lewati adalah Ringdam Brawijaya pemirsa. Ternyata di Malang ini adalah pusatnya Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya atau dikenal dengan TNI Angkatan Darat ya, Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, Jawa Timur pemirsa. Ya memang pusatnya ada di Surabaya pemirsa. Tetapi ya lahirnya Kodam 5 Brawijaya ini di Malang pemirsa. Waduh. Dan juga di Malang ada markasnya Ringdam ya, yaitu Resimen Induk Militer Daerah Brawijaya. Waduh, Ringdam 5 Brawijaya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika melewati Ringdam Brawijaya, kenapa di Jawa Timur kebanyakan TNI Angkatan Daratnya menggunakan Brawijaya pemirsa? Kenapa Kodam 5, kenapa Komando Daerah Militer Jawa Timur itu Brawijaya? Waduh. Ternyata kalau di Jawa Timur itu Brawijaya, di Jawa Barat adalah Siliwangi pemirsa, di Jawa Tengah adalah Diponegoro pemirsa. Karena ada sejarahnya juga pemirsa. Waduh, kenapa dinamakan Brawijaya? Waduh. Dan memang tertarik kali ini sambil berkendara menuju Pangkalan Damri ya, tertarik dengan Brawijaya. Siapakah Brawijaya? Waduh. Mungkin saudara yang pernah menonton, yang pernah menyimak, pernah belajar sejarah tentang Brawijaya ya tak mungkin tak asing pemirsa. Tetapi nyatanya Brawijaya ini penuh dengan kontroversi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, berbicara tentang Brawijaya, entah itu terlepas dari fiksi atau fakta, nyatanya kalau di Jawa Timur nama Brawijaya ini harum pemirsa.
seharum mirip dengan Siliwangi yang ada di Jawa Barat pemirsa. Waduh, hampir setiap nama tempat, nama universitas, bahkan disematkan juga pada nama Kodam, ya, Komando Daerah Militer, ya, TNI Angkatan Darat di Jawa Timur pemirsa. Jadi menggunakan nama Brawijaya. Nah, di Malang sendiri ada Universitas Brawijaya pemirsa, salah satu universitas ternama di kota Malang. Waduh. Dan nama Brawijaya pun disematkan dalam kapal perang terbesar kita saat ini, yaitu KRI Brawijaya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi nama Brawijaya itu harum di Jawa Timur pemirsa, seharum Prabu Siliwangi di Jawa Barat pemirsa. Waduh, jadi Brawijaya ini nama Prabu yang ada di Jawa Timur pemirsa. Dan seharum-harumnya nama Prabu Brawijaya di Jawa Timur ini menjadi kontroversi pemirsa, karena di catatan sejarah atau kitab atau prasasti tidak ada nama Brawijaya atau Prabu Brawijaya pemirsa. Waduh, tapi kenapa Prabu Brawijaya ya sekarang menjadi agung di Jawa Timur, seolah-olah zaman dulu ada pemirsa. Oleh karena itu Mamang akan bahas sambil naik Maxim ya ke Pangkalan Damri ini, yaitu akan membahas apakah Prabu Brawijaya ini adalah kisah nyata atau legenda pemirsa. Kira-kira apakah Prabu Brawijaya ini kalau kisah nyata ya sama dengan siapakah kalau dalam catatan sejarah pemirsa? Waduh. Tapi kalau legenda ya kenapa bisa harum bahkan menjadi nama Kodam 5 di Jawa Timur atau Komando Daerah Militer 5 Jawa Timur, yaitu Kodam 5 Brawijaya. Bahkan ada Universitas Brawijaya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang episode ke-14, saudara tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak tertarik, membosankan dengan channel Mamang ya, apalagi tak suka dengan Mamang, yang penting jangan berbau-bau dukun pemirsa. Waduh, skip aja lah ya, karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, tak tercover Danantara pemirsa, tak tercover dana hibah, apalagi minta ke Mamang ya. Waduh, oleh karena itu pergunakanlah kuota internet saudara ya dengan bijak. Suka tonton, tinggal tonton video Mamang, tak suka jangan tonton pemirsa. Karena kalau tak suka saudara menonton itu ngehamur-hamurkan kuota, memboros-boroskan kuota internet pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang sebagai admin akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, melebihi bos pagar laut pemirsa ya, melebihi orang terkaya di Indonesia ya. Mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini, amin. Selain itu Mamang pun berbicara bukan omong-omong pemirsa ya, tapi bicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Apabila saudara mempunyai sumber sendiri yang tak sependapat dengan Mamang ya, simple, sharinglah di kolom komentar, siapa tahu bermanfaat untuk kita ya, untuk kita semua pemirsa. Yang penting komentar saudara atau komentar-komentar saudara yang mau berkomentar jangan berbau-bau mosat pemirsa ya, yang selalu divide et impera atau selalu yang mengadu domba atau yang bikin keonaran pemirsa. Mohon maaf aja ya kalau ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin akan men-skip ya, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa.
Oke pemirsa yang berbahagia, Brawijaya atau kita kenal dengan Prabu Brawijaya adalah istilah yang secara literatur muncul pertama kali dalam Babad Tanah Jawi karya J.J. Mensma dan Pujangga Mataram Islam pada abad ke-19 Masehi. Waduh. Banyak sejarawan menganggap gelar ini historis atau bukan sejarah pemirsa alias dongeng. Waduh. Dan diragukan sebagai gelar penguasa Majapahit. Mengingat Babad Tanah Jawi bukan sumber primer sejarah melainkan hanya karya Pujangga. Namun gelar Brawijaya ini sangat dikenal penduduk Trowulan yang merupakan tempat bekas ibu kota Mojopahit di era Mojopahit akhir. Waduh. Jadi nama Brawijaya ini tidak ada di kitab-kitab kuno atau mungkin prasasti pada masa Mojopahit pemirsa. Tetapi nama Brawijaya ini muncul dari literatur Babad Tanah Jawi, yaitu literatur setelah 300 tahun Mojopahit runtuh pemirsa. Tepatnya pada masa kerajaan Mataram Islam, yaitu abad ke-19 Masehi. Jadi Majapahit ini runtuh abad ke-15 Masehi. Sedangkan nama Brawijaya itu abad ke-19 Masehi. Dan nama Brawijaya ini disebut-sebut dalam literatur tersebut adalah penguasa Mojopahit pemirsa. Padahal dalam prasasti dan kitab-kitab kuno pada masa Majapahit tidak tercatat namanya Brawijaya. Yang paling uniknya, di daerah Trowulan, bekas ibu kota Mojopahit, pada abad ke-19 terkenal dengan nama Brawijaya. Waduh. Jadi inilah yang namanya misteri pemirsa. Apakah Brawijaya ini adalah sejarah atau historis atau bukan sejarah alias dongeng pemirsa? Serupa kerajaan Medang Kahuripan hingga Singosari, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang mengeluarkan banyak prasasti baik di masa awal pendirian hingga akhir keruntuhannya. Namun tak ditemukan istilah Brawijaya dalam sumber-sumber resmi kerajaan Mojopahit. Hanya berdasarkan penuturan dari warga lokal Trowulan, Mojokerto alias daerah bekas ibu kota Mojopahit dan ditulis ulang pada masa kerajaan Mataram Islam pemirsa. Gelar Brawijaya memang tidak ditemukan di prasasti manapun. Gelar Brawijaya hanya ada dalam cerita Babad. Cerita Babad adalah cerita pada masa era Mataram Islam pemirsa. Mengingat semua Babad menginduk pada Babad Tanah Jawi karya Pujangga Mataram Islam dan J.J. Mensma tersebut. Dalam sumber-sumber itu, penyebutan yang umum adalah Prabu Brawijaya tanpa diikuti angka. Dalam Babad Tanah Jawi terdapat cerita tentang keruntuhan Mojopahit. Prabu Brawijaya disebutkan menyaksikan kedatangan tentara Demak yang dipimpin putranya untuk menyerang Mojopahit. Karena itu Brawijaya dan pengikutnya kemudian meninggalkan keraton. Dalam cerita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis pada abad ke-18 Masehi alias 300 tahun setelah Mojopahit runtuh, diceritakan Raden Patah sebagai raja pertama Demak dianggap putra dari Brawijaya. Dalam Serat Kanda, Brawijaya dan keluarganya mengungsi ke Senggaruh saat Demak menyerang. Mereka kemudian mengungsi ke Bali dan tetap menolak masuk Islam. Jadi ceritanya Brawijaya ini punya putra namanya Raden Patah pemirsa. Raden Patah ini masuk Islam. Dan Raden Patah ini ya menyerang kerajaan ayahnya yang tidak mau masuk Islam, yaitu kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh Brawijaya. Dan itu diceritakan dalam Serat Kanda. Dan Serat Kanda ini ditulis jauh sesudah Mojopahit runtuh pemirsa. Oleh karena itu para sejarawan meragukan keaslian cerita dari Serat Kanda. Selain tersebut, dalam Serat Kanda ternyata nama Brawijaya juga tertulis dalam Serat Dharma Gondul yang ditulis pada tahun 1900 Masehi atau pada masa dijajah kolonial Belanda pemirsa.
dan bersumber dari Babad Tanah Jawi alias turunan dari Babad Tanah Jawi yang ditulis pada Mataram Islam. Diceritakan bahwa Raja Majapahit, Brawijaya dan pengikutnya pergi mengungsi, namun ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat di Blambangan atau Banyuwangi. Nah, setelah ditemukan oleh Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya akhirnya masuk Islam berdasarkan serat Dharma Gandul, pemirsa. Dalam cerita Serat Centini yang baru ditulis pada abad ke-19 Masehi, diceritakan Majapahit sebagai kerajaan besar saat di bawah pemerintahan Brawijaya V. Dalam jilid 3-nya disebutkan sekitar 101 nama yang dianggap keturunan Brawijaya, seperti Batara Katong yang merupakan julukan Jaka Pitutur alias Raden Arakali yang menjabat Adipati Ponorogo. Berdasarkan kitab Pararaton, kitab yang ditulis pada masa era Mojopahit, inilah silsilah Raja Majapahit, dan kitab Pararaton ini adalah sumber primer, pemirsa. Yang pertama Raden Wijaya, yang kedua Kalagemet atau dikenal dengan Prabu Jayanegara, yang ketiga Breh Kahuri Pandu atau dikenal dengan Jaya Wisnuwardani, yang keempat Hayam Wuruk, yang kelima Prabu Aji Wikrama, yang keenam Dewi Suhita, yang ketujuh Tanpa Penguasa, yang kedelapan Breh Daha atau dikenal dengan Prabu Putri III, yang kesembilan Breh Tumapel IV atau dikenal dengan Prabu Kertawijaya, yang ke-10 Prabu Rajasawardana, yang ke-11 adalah Prabu Hyang Purwawisesa, yang ke-13 adalah Breh Pandasalas, pemirsa. Jadi semuanya tidak ada nama Brawijaya dalam serat Pararaton, serat yang ditulis pada masa era Mojopahit. Sedangkan Majapahit setelah runtuh, banyak pujangga-pujangga kerajaan Mataram Islam, kerajaan penerus Majapahit, itu menulis tentang adanya gelar Brawijaya atau nama Prabu Brawijaya sebagai penguasa Mojopahit. Oleh karena itu banyak sejarawan yang meragukan apakah Brawijaya itu adalah nama sebenarnya, atau jangan-jangan Brawijaya itu adalah tidak ada nama Brawijaya pada masa Mojopahit, tetapi itu adalah sebuah cerita belaka, misalnya cerita fiksi atau hoax. Waduh. Dilansir dari kumparan.com dengan judul artikel Sejarah Prabu Brawijaya, Sosok Raja Terakhir Kerajaan Mojopahit, ditulis edisi 2 Januari 2025. Kerajaan Mojopahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Kerajaan ini memiliki silsilah raja-rajanya. Prabu Brawijaya adalah salah satu dari Raja Mojopahit. Ketahuilah sejarah Prabu Brawijaya. Mengutip dari Kerajaan Mojopahit edisi 2024 dalam situs repositori.dinus.ic.id, sumber sejarah peninggalan Mojopahit salah satunya berupa seni bangunan seperti candi, pintu gerbang atau gapura, pemandian dan pertitaan. Pendirian kerajaan Mojopahit merupakan hasil dari usaha dan perjuangan Raden Wijaya bersama para pengikutnya. Ia berhasil memanfaatkan kedatangan pasukan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan ke Pulau Jawa untuk menghukum Kertanegara. Dalam sejarah Prabu Brawijaya, ia adalah sosok raja bergelar Brawijaya, merupakan raja terakhir dari kerajaan Mojopahit. Mengutip dari buku berjudul Sejarah Raja-Raja Majapahit oleh Sri Wintala Ahmad, halaman 245 tahun 2019. Nama asli Brawijaya V yang diidentikan dengan Breh Kertabumi. Breh Kertabumi tersebut adalah nama lainnya Raden Alif. Brawijaya yang menggantikan ayahnya Prabu Bratanjung
untuk naik tahta memerintah dalam waktu yang sangat lama, mulai dari sebelum putranya Arya Damar lahir hingga turun tahta setelah kudetanya oleh Raden Patah. Brawijaya memiliki permaisuri bernama Ratu Dwarawati, seorang muslim dari Campa. Jumlah selir Brawijaya sangat banyak sekali. Dari banyaknya selir Brawijaya lahirlah Arya Damar, yaitu pemimpin Palembang, anak dari Brawijaya. Raden Patah, Bupati Demak, Batara Katong, Bupati Ponorogo, dan Bondan Kezawan, leluhur raja-raja Mataram. Mereka ini adalah putra dari Brawijaya, pemirsa. Banyak sejarawan yang mengaitkan ya silsilah keturunan Mojopahit berdasarkan Serat Pararaton Negara Kertagama atau berdasarkan sejarah yang sebenarnya ya, yang ditulis dalam kitab-kitab pada masa Mojopahit, dengan kitab ya Babad Tanah Jawi yang ditulis 300 tahun kemudian, di mana dalam kitab Babad Tanah Jawi ini ditulis nama Brawijaya, sedangkan pada masa Mojopahit tidak ada nama Brawijaya, pemirsa. Akhirnya mengait-ngaitkan ya nama Brawijaya dengan nama kerajaan berdasarkan kitab Pararaton. Di antaranya adalah Brawijaya I untuk Prabu Kertawijaya, pemirsa. Brawijaya II untuk Raja Sawardana. Brawijaya III untuk Kirida Wardana Purwawisesa. Brawijaya IV untuk Breh Pandan Salas atau Suraprabawa. Dan yang terakhir Brawijaya V untuk penyebutan Breh Kertabumi alias raja terakhirnya Mojopahit. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Prabu Brawijaya itu adalah benar-benar nama untuk Raja Mojopahit? Dilansir dari tulungagung.jatims.com dengan judul artikel meluruskan sejarah Brawijaya V, Dyah Kertawijaya sebagai Brawijaya V, bukan Breh Kertabumi, pemirsa. Ditulis oleh Ainur Ropik, editor Sri Kurnia Mahruni. Di antara gelar Brawijaya semua tertulis ada Brawijayanya itu ada 5, pemirsa. Hanya Brawijaya V lah yang terkenal, pemirsa. Waduh. Dan nama Brawijaya sebagai pemimpin Mojopahit itu benar-benar ada, pemirsa. Salah satu perdebatan utama dalam historiografi Majapahit atau sejarah Mojopahit adalah siapa sebenarnya yang disebut sebagai Brawijaya, terutama Brawijaya V. Dalam bentuk versi Babad Tanah Jawi dan tradisi lisan, Brawijaya V yang diidentifikasi sebagai raja terakhir Mojopahit sebelum keruntuhan akibat serangan Demak. Namun jika merujuk pada daftar penguasa Mojopahit yang didukung oleh Pararaton dan Prasasti Waringin Pitu, bahwa nama terakhir dari Mojopahit ini adalah Dyah Ranawijaya atau Girinda Wardana yang mengalahkan Breh Kertabumi pada tahun 1478. Penulis berpendapat bahwa Brawijaya merupakan sebutan dalam historiografi modern atau kisah sejarah yang ditulis setelah Mojopahit runtuh, pemirsa, yang digunakan untuk merujuk pada para penguasa laki-laki Mojopahit. Ingat, para penguasa raja-raja Mojopahit, bukan ratunya. Jadi pada masa Mojopahit itu ada raja, ada ratu, pemirsa. Jadi nama Brawijaya ini untuk menyebut nama raja yang memerintah Mojopahit, dan sebutan itu ditulis pada masa 300 tahun setelah Mojopahit runtuh, pemirsa. Waduh. Karena memang zaman dulu ya dalam menulis babad atau cerita ya tentang masa lalu atau kerajaan masa lalu, ditulis dengan sebutan atau julukan, pemirsa. Salah satu julukannya adalah pada masa Mojopahit disebut dengan Brawijaya. Memang ingat ketika kalau di Sunda ada istilah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini
tidak ada dalam prasasti namanya Prabu Siliwangi. Ternyata oleh para pujangga setelah 200 atau 300 tahun ya kerajaan Sunda atau Pajajaran runtuh, ditulis lagi oleh para pujangga orang Sunda. Itu untuk menyebut raja-raja Sunda disebutlah Prabu Siliwangi. Dengan Prabu Siliwangi orangnya kalau nggak salah ada 8 Prabu Siliwangi, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Begitu juga dengan Mojopahit ya, untuk menyebut raja-raja Mojopahit oleh para pujangga 300 tahun setelah Mojopahit runtuh, ditulis dalam tanah Babat Jawi pada masa kerajaan Mataram Islam. Itu untuk menyebutnya dengan nama Brawijaya. Arti dari Brawijaya memiliki arti Batara Wijaya atau Baginda yang berjaya. Waduh, yang berasal dari gabungan kata Bra, artinya singkatan dari Batara, Baginda. Jibra itu adalah nama kecil dari Batara. Batara itu siapa? Baginda, pemirsa. Dan Wijaya adalah kejayaan. Jadi nama ini menunjukkan gelar raja-raja atau julukan raja-raja Majapahit yang ditulis pada kitab atau Babat Tanah Jawi 300 tahun setelah Mojopahit runtuh. Nah, Babat Tanah Jawi ini ditulis pada masa kerajaan Mataram Islam, pemirsa. Jauh setelah Mojopahit runtuh, pemirsa. Jadi ya meskipun ditulisnya 300 tahun setelah Mojopahit runtuh, nama Brawijaya ini muncul ya. Sedangkan pada masa Mojopahit tidak ada Brawijaya. Brawijaya ini menunjukkan bahwa Brawijaya ini bukanlah hoax ya, bukanlah fiksi, tetapi nama yang menjadi julukan untuk raja-raja Mojopahit dalam versi Babat Tanah Jawi, pemirsa. Dalam versi kitab pujangga yang menulisnya setelah 300 tahun Majapahit runtuh, pemirsa. Jadi Majapahit runtuh abad ke-15 dan Babat Tanah Jawi menulisnya abad ke-19. Ya mungkin 300-400 tahun, pemirsa. Karena zaman dulu sah-sah saja ya untuk menyebut raja-raja, dan bahkan nama raja itu adalah dihormati. Oleh karena itu banyak para pujangga untuk menyebut nama rajanya dengan nama julukan. Seperti salah satunya julukan untuk Mojopahit adalah Brawijaya, yang artinya Batara Wijaya, yaitu Baginda yang berjaya. Waduh. Nah, yang paling terkenal dari Brawijaya adalah Brawijaya yang kelima, pemirsa. Karena cerita dimulai dari Brawijaya yang kelima ini. Titik temunya ada di Brawijaya yang kelima, di mana Brawijaya yang kelima ini ya, cerita yang ditulis dalam Babat Tanah Jawi mirip dengan cerita sebenarnya yang ditulis dalam kitab-kitab kerajaan Mojopahit yang ditulis pada masa Mojopahit, seperti kitab Pararaton dan Negara Kertagama, pemirsa. Nah, Brawijaya 5 ini ya merujuk kepada Breh Kertawijaya. Nah, dari Breh Kertawijaya inilah yang berjuluk Brawijaya 5, kita bisa mengetahui siapa yang bergelar Brawijaya 1, siapa yang bergelar Brawijaya 2, 3, 4. Waduh. Dan mungkin Brawijaya 6, bisa 7, 8. Waduh. Kalau Brawijaya 5 ini adalah Dyah Kertawijaya, maka kita bisa mengetahui Brawijaya 1, 2, 3, 4, dan 5 antara Babat Tanah Jawi dengan kitab Pararaton antara 300 tahun yang lalu dengan 300 tahun sesudahnya, pemirsa. Waduh, 300 tahun yang lalu ditulis dalam kitab Pararaton, 300 tahun sesudahnya yang ditulis dalam Babat Tanah Jawi. Para pujangga Babat Tanah Jawi ya bisa mensisilahkan Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5. Brawijaya 1 dikenal dengan Raden Wijaya, pendiri Mojopahit. Brawijaya 2 adalah putra Raden Wijaya, yaitu Prabu Jayanegara. Lalu Brawijaya 3 tak lain adalah Prabu Hayam Wuruk, sang penguasa Nusantara, pemirsa. Lalu Brawijaya keempat adalah Wikramawardhana
ayah dari Breh-Kertawijaya. Lalu Brawijaya V, nah yaitu Breh-Kertawijaya pemirsa, atau Dyah Kertawijaya sendiri. Jadi meskipun Breh-Kertawijaya atau Dyah Kertawijaya bukanlah raja termasyur ya yang menguasai Nusantara seperti Prabu Hayam Wuruk atau buyutnya Raden Wijaya yang telah mengusir tentara Mongol, tetapi kemasyhuran Dyah Kertawijaya adalah raja terakhir di mana putra-putranya nanti akan menjadi pemeluk agama Islam dan menjadi kerajaan-kerajaan di berbagai Nusantara pemirsa. Waduh. Salah satunya putra dari Dyah Kertawijaya adalah akan menjadi Sultan pertama atau raja pertama dari Kesultanan Demak pemirsa. Waduh. Dan pada masa Dyah Kertawijaya sendiri ya, Islam masuk ke Nusantara pemirsa, masuk ke tanah Mojopahit dan berkembang pesat pemirsa. Waduh. Sejarah mencatat bahwa kemunduran Mojopahit berakar pada konflik internal yang berlarut-larut sejak akhir abad ke-14. Salah satu titik krusialnya adalah terjadi perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg tahun 1401 sampai 1405 Masehi. Kerajaan sebesar Mojopahit yang menguasai Nusantara satu persatu runtuh. Banyak wilayah yang memisahkan diri karena Mojopahit sendiri terjadi perang saudara, perebutan tahta. Perang saudara itu antara Prabu Wikramawardhana dan Breh Wirabumi. Waduh, keduanya berperang pemirsa. Perang ini menjadi pemicu utama kehancuran Mojopahit. Tidak hanya melemahkan ekonomi dan militer, tetapi juga menggerogoti kerajaan. Otoritas raja di mata para raja-raja bawahan, termasuk Raja Nusantara pemirsa. Di mana perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di kalangan elit istana, tapi juga memunculkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Apakah setelah perang Paregreg atau perang saudara itu Mojopahit kembali bangkit? Tidak pemirsa. Waduh, kekuasaan yang dulu menguasai Nusantara sekarang tinggal kenangan pemirsa. Wilayahnya hanya sekitaran tanah Jawa Timur. Selain itu, akibat perang tersebut, bermuncullah kerajaan-kerajaan besar di perairan Indonesia lainnya. Salah satunya muncul Kesultanan Malaka, muncul Kesultanan Demak, dan juga nanti akan muncul kerajaan-kerajaan lain yang akan menggantikan Mojopahit. Sejak saat itu Mojopahit harus menghadapi pemberontakan demi pemberontakan, termasuk di Bali, Pasunggiri, dan Brehdaha atau Kediri sekarang tahun 1434 Masehi. Kekuasaan yang rapuh ini mencapai puncaknya ketika Dyah Suhita, putri Wikramawardhana, yang naik tahta. Dyah Suhita ini ratu terakhir Mojopahit pemirsa. Pasca wafatnya Dyah Suhita pada tahun 1447 Masehi, Dyah Kertawijaya naik tahta sebagai penguasa baru Mojopahit dengan gelar Sri Prabu Kertawijaya Wijaya Parakamarwardhana. Dalam Babad Tanah Jawi yang memang bahas ya, Tanah Jawi ini ditulis pada 300 tahun setelah Mojopahit runtuh, disebutkan sebagai Raden Alit yang kemudian dikenal sebagai Brawijaya V. Jadi Brawijaya V ini adalah penyebutan untuk Prabu Kertawijaya. Dyah Kertawijaya adalah pemimpin Mojopahit yang sah dan memiliki perhatian besar terhadap perkembangan Islam. Dyah Kertawijaya dikenal memiliki beberapa istri yang berasal dari Champa dan Cina. Champa kalau zaman sekarang itu Vietnam Selatan pemirsa, yang dulu adalah pusatnya kerajaan yang banyak beragama Islam. Nah, salah satu putri Champa ini yang beragama Islam menikah dengan Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya. Banyak putra-putranya juga memeluk Islam, di antaranya Arya Damar yang menjadi Adipati Palembang. Lalu putranya lain adalah Raden Arakali Batara Katwang. Lalu
beliau menjadi Adipati Ponorogo. Lalu Arya Lembu Peteng sebagai Adipati Pamadegan, daerah mana tuh? Lalu Arya Mena Koncar sebagai Adipati Lumajang. Lalu Raden Patah kelak menjadi Adipati Demak. Lalu Raden Bondan Kejawen yang juga dikenal sebagai Kiai Ageng Tarub II, serta Raden Dandun Wangsaprana yang dikenal sebagai Syekh Balebelu. Waduh. Jadi putra Dyah Kertawijaya hampir semuanya memeluk agama Islam, pemirsa. Dyah Kertawijaya inilah yang dikenal dengan Brawijaya V, karena dalam serat Kanda Serat Tanah Jawi dijelaskan bahwa Brawijaya V punya putra yang kelak masuk Islam, pemirsa. Sedangkan Dyah Kertawijaya sendiri tidak masuk Islam. Berdasarkan cerita Brawijaya juga, Brawijaya V sebagai ayah dari putra-putranya tidak masuk Islam, sedangkan putra-putranya masuk Islam, pemirsa. Kertawijaya atau Brawijaya V itu beragama Buddha Siwa atau Siwa Buddha. Siwa agama Hindu, ya, Hindu aliran Siwa, dan Buddha. Memang sudah bahas bahwa Mojopahit ini unik, ya, agamanya. Salah satu agama yang terkenal Siwa Buddha, gabungan antara Hindu Siwa dengan Buddha, pemirsa. Kebijakan Dyah Kertawijaya dalam menunjuk pejabat dari kalangan Muslim semakin memperlihatkan bahwa era Mojopahit saat itu sudah mengalami pergeseran besar. Tokoh-tokoh Muslim seperti Arya Teja menjadi Adipati Tuban, Arya Lembu Sora menjadi Raja Surabaya, sementara Syed Suta Maharaja diangkat sebagai Adipati Kendal. Bahkan Ali Rahmatullah, yaitu nama lain dari Sunan Ampel, dipercaya sebagai imam besar di Surabaya. Artinya pada masa Dyah Kertawijaya, ya, Islam berkembang di Mojopahit. Dyah Kertawijaya wafat pada tahun 1451 Masehi dan didarmakan di Kertawijayapura yang diduga terletak di dekat makam Putri Campa, yaitu Darawati. Sepeninggalnya Mojopahit kembali masuk ke dalam periode krisis lagi, pemirsa. Tahta Kertawijaya diambil alih oleh Wijaya Kumara Breh Pamotan, menantu Dyah Kertawijaya, yang naik tahta dengan gelar Sri Raja Sawardana. Namun penobatannya di Keling Kahuripan menunjukkan adanya ketidakstabilan politik. Akhirnya banyak huru-hara, pemirsa, karena ia bukan pewaris langsung, tetapi dia ada seorang mantu, pemirsa. Hanya dalam 2 tahun ia kehilangan kendali atas kerajaan dan akhirnya meninggal secara tragis dengan melompat ke laut. Waduh. Hyang Purwawisesa memerintahkan selama 10 tahun dengan meneruskan kebijakan ayahandanya, Sri Prabu Kertawijaya. Dan kebetulan Hyang Purwawisesa ini adalah putra Sri Prabu Kertawijaya yang memberikan kedudukan penting kepada kerabat-kerabatnya yang beragama Islam. Pada tahun 1468 Masehi ia digulingkan oleh Breh Kertabumi dalam sebuah kudeta yang semakin mempercepat kemunduran Mojopahit. Siapakah Breh Kertabumi? Breh Kertabumi yang naik tahta setelah 1468 Masehi seringkali disebut sebagai Brawijaya V, padahal ia sebenarnya tidak memiliki legitimasi penuh atas tahta Mojopahit. Kekeliruan ini muncul dalam berbagai babat dan historiografi yang kemudian menyamakan Breh Kertabumi dengan Brawijaya V. Namun faktanya sejarah menunjukkan bahwa Brawijaya V adalah Dyah Kertawijaya yang berkuasa 1447 sampai 1451 Masehi. Sedangkan Breh Kertabumi adalah penguasa yang naik tahta secara tidak sah setelah menggulingkan raja sebelumnya, yaitu Breh Pandan Salas, pemirsa. Kudeta Breh Kertabumi justru mempercepat kejatuhan Mojopahit yang akhirnya benar-benar runtuh, ya, setelah diserang oleh Demak oleh Raden Patah
Ya, Raden Patah ini adalah putra dari Bregkertawijaya pemirsa. Waduh, yang masuk Islam. Karena warisan bapaknya dikuasai oleh Bregkertabumi hasil dari rampasan pemirsa. Waduh, dia menggulingkan raja sebelumnya. Waduh, akhirnya Raden Patah pun ya punya hak untuk menguasai Mojopahit sebagai warisannya. Kebetulan Raden Patah sudah masuk Islam dan menjadi adipati Demak pemirsa. Akhirnya Demak pun menyerbu Mojopahit. Pada akhirnya Mojopahit ditaklukkan oleh Raden Patah, putra dari Dyah Kertawijaya atau dari Brawijaya V. Waduh, yang mendirikan Kesultanan Demak sebagai penerus legitimasi politik Nusantara. Jadi sebenarnya Demak ini adalah penerus Mojopahit, penerus ya mahkota Mojopahit. Di sini. Oh iya, boleh. Nah, di sini aja lah, ya udah. Pak, ya. Makasih ya Pak ya. Oh. Karya aku. Tensi hidrolik.